Menurut saya memang batu bara udah terlalu tinggi, Pak. Pernah tertinggi selama sejarahnya harga batu bara satuan ya. Tapi sekarang dengan gerakan penurunan emisi ini tentu penggunaan batu bara semakin mengecil, sehingga permintaan juga menurun, sementara kemampuan supply tetap besar. Jadi kekuatan tawar tetap ada di buyer, walaupun barangnya itu seller market. Tapi kalau untuk sawit, saya kira market kita yang besar hanya dua kan, Cina sama India, mungkin plus Pakistan atau Bangladesh. Kalau ke Eropa sedikit sekali, tentu hal ini ada koreksi harga juga. Harga pasar dulu udah cukup tinggi juga, tapi hal itu kan karena kan permintaan juga sekarang akibat dari logistik banyak terganggu, dan harga logistik juga cukup mahal. Artinya ada kenaikan harga BBM itu akan mengakibatkan harga logistik juga naik. Ya, tentu itu akan ada pengurangan dalam soal volume. Baik, terima kasih banyak Pak Beni atas tanggapannya sebagai pemantik diskusi kita di sore ini. Ke Pak Faisal, silakan Pak evaluasinya mengenai level dari surplus neraca dagang di September 2023 ini, Pak. Ya, baik. Kalau secara surplus, memang lebih dari 3 miliar itu di atas konsensi para ekonom, ya. Nah, sebetulnya yang agak mengejutkan adalah dari impornya yang turun lebih tajam. Kalau ekspor, menurut hemat kami di kisaran 20,5 miliar US dollar itu sudah dalam perkiraan, karena pertama kondisi global dan juga secara historis dari bulan ke bulan sejak pertengahan tahun 2022 sebetulnya sudah memang turun terus ya. Peaknya di pertengahan tahun 2022. Tapi sejalan dengan semakin terantisipasinya dampak dari perang Ukraina dan juga Rusia. Nah, ini inflasi perlahan-lahan terus mengalami penurunan, tapi dari sisi demand itu mengalami pelemahan, sehingga permintaan terhadap produk-produk perdagangan dunia ya di antar negara ini juga mengalami pelemahan. Komoditas harganya juga terus mengalami penurunan. Tadi disebutkan batu bara dan juga sawit, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Beni. Nah, jadi intinya kalau ekspor mengalami penurunan itu sudah menjadi tren, dan ke depan saya rasa akan masih terus terjadi seperti itu. Baik, Nah, namun ya silakan Pak. tapi kemudian surplusnya meningkat, tapi impornya ini yang ternyata turunnya lebih tajam, ya. Ya. Dan ini yang sebetulnya tidak terlalu sehat, tidak terlalu bagus, karena kalau impor turun tajam, apalagi penurunan terbesar terjadi pada impor barang-barang produksi, ya. Ini berarti pelemahan ekonomi dalam negeri ini yang dikhawatirkan akan lebih memperparah Baik. kondisi yang terjadi di global, gitu Mbak. Baik Pak Faisal, jadi menurut hemat pandang Anda tidak serta-merta surplus neraca dagang yang ternyata jauh lebih tinggi dari konsensus ini menjadi angin segar ya Pak? Karena kita ketahui impornya juga menurun dan mostly adalah impor dari bahan-bahan produksi. Bagaimana pandangan Anda? Ya, ya, betul. Jadi kalau impornya mengalami penurunan terutama di barang-barang produksi, nah ini yang justru kita khawatirkan merupakan refleksi ya atau representasi daripada kondisi di dalam negeri. Memang kalau kita melihat ekonomi relatif lebih resilient dibandingkan dengan banyak negara yang seperti kita yang ada di luar, ya. Dalam berbagai indikator makro juga terlihat begitu. Nah, tapi dengan penurunan impor yang lebih tajam terutama di barang-barang produksi ini menunjukkan bahwa sudah ada impact juga sebetulnya kondisi dari global ke dalam negeri, terutama dari sisi permintaan. Kalau permintaan melemah, nah ini akan berpengaruh ke industri manufaktur tentu saja. Itu sehingga permintaan impor untuk bahan baku bahan penolong, nah itu juga berkurang. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Faisal. Dan kita ketahui seminggu belakangan ini ada event yang sangat-sangat kita bisa bilang sangat disayangkan terjadi, yaitu eskalasi perang Israel dan Hamas yang mulai pada 7 Oktober lalu. Bagaimana kira-kira hal ini menurut Anda dapat mempengaruhi pergerakan neraca perdagangan di bulan depan? Kita ketahui ekspor batu bara dan beberapa jagoan lainnya, natural resources yang dimiliki oleh Indonesia sudah begitu anjlok beberapa bulan belakangan. Apakah ini akan diperparah dengan eskalasi perang Israel dan Hamas yang ada? Nanti ke saya kan? Ya, ke Pak Faisal. Ya. Oke, jadi begini, kalau kita berbicara dampak daripada faktor geopolitik ini lebih kompleks. Kita harus melihat dalam beberapa skenario, ya. Dan kalau kita melihat bagaimana dinamika daripada
konflik antara Hamas dengan Israel. Nah, ini sebetulnya dampaknya bisa berbeda jika misalkan skenarionya perangnya terbatas hanya pada kedua belah pihak saja, tapi akan lebih besar di magnitudenya jika melebar, terutama melebarnya ke negara-negara yang punya role lebih besar. Nah, jadi saya coba bandingkan dengan waktu konflik Rusia dan Ukraina. Nah, kalau Rusia dengan Ukraina, masing-masing negara ini punya role yang besar dalam perdagangan dunia karena Rusia adalah produsen besar dari energi, batu bara, gas, dan lain-lain, termasuk minyak. Ukraina adalah produsen terbesar gandum, nah, sehingga itu mempengaruhi supply baik energi maupun pangan dunia. Nah, untuk Hamas dan juga Israel tidak punya peran sebesar Rusia dan Ukraina, sehingga kalau perangan terbatas pada dua negara ini saja, saya rasa impaknya tidak terlalu besar. Katakanlah yang paling memungkinkan adalah kenaikan harga minyak misalnya. Nah, mungkin harga minyak akan naik di kisaran $90 per barrel, misalkan dari posisi sekarang di kisaran $80 per barrel. Nah, tapi kalau kemudian ya skenario-nya ini berkembang sehingga ada konflik yang lebih luas, apalagi kalau misalkan ya sampai ada direct konflik antara Israel dengan Iran misalnya. Iran adalah salah satu produsen penting minyak. Nah, ini lonjakan harga minyaknya akan bisa sangat lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada $90 per barrel, bisa lebih dari $100 per barrel. Sehingga ini dampaknya terhadap ekonomi domestik menjadi lebih besar. Jadi kurang lebih yang kita rasakan pada saat Rusia dan Ukraina dari sisi dampak terhadap harga minyaknya. Nah, ini kan yang mengerek inflasi dalam negeri, sehingga itu tadi yang dikhawatirkan inflasi untuk yang dikerek oleh BBM itu juga jadi lebih tinggi dan juga Baik, pangan. Nah, jadi kita mesti melihat skenario ini, Mbak. baik, Ini dinamikanya memang sangat-sangat susah diprediksi. baik, baik. Tapi untuk saat ini saya prediksikan untuk direct konflik antara Iran dan Israel yang kita khawatirkan itu masih relatif kecil.